Apakah kalian pernah dengar tentang hutan Amazon? Pasti jawabannya pernah dengar atau tahu atau mungkin pernah ke sana. So, apa yang kalian tahu tentang hutan Amazon? Kemungkinan jawabannya mungkin ada yang tahu tentang anaconda, ikan piranha, hutan yang lebat, dan mungkin binatang-binatang buas lainnya ya. Nah, hutan Amazon ini adalah hutan yang sangat luas, bahkan menjadi hutan yang terluas di dunia. Nah, nggak salah nih guys. For your information ya, memang hutan Amazon ini adalah hutan terluas di dunia. Dan sungainya pun menjadi sungai yang terpanjang dan terluas di dunia. For your information ya guys, saking panjang dan luasnya sungai Amazon ini, lebar sungainya itu sampai nggak kelihatan gitu. Jadi, kayak laut gitu ya, ujung dan ujung lebarnya itu nggak kelihatan, saking luasnya. Jadi ada, bagian tertentu dari sungai Amazon, nggak semua ya, nggak semua aliran sungainya, tapi ada bagian tertentu dari sungai Amazon ini yang memang, lebarnya itu udah kayak laut gitu, ujung dan ujung lebarnya itu nggak kelihatan, saking luasnya. Padahal itu sungai ya, bukan danau, bukan laut juga. Nah, untuk luas, hutan Amazon ini, ada yang menyebutkannya 7,5 juta hektar. Ada juga yang, menginformasikan, yang aku googling gitu ya, ada yang menginformasikan 5,5 juta hektar. Kalian bisa bayangin itu luas banget, 1 hektar aja itu sama dengan 10.000 meter. Jadi bisa dibayangkan kalau 5,5 juta hektar itu gedenya segede apa gitu ya. Jadi 1 hektar aja yang artinya 10.000 meter itu udah luas banget ya. Apalagi sampai jutaan hektar seperti itu. Makanya nggak heran kalau hutan Amazon ini dikelilingi oleh 9 negara gitu ya. Saking luasnya nih. Jadi si hutan Amazon ini melintasi atau dikelilingi oleh beberapa negara, yaitu 9 negara tadi ya. Di antaranya adalah negara Brazil, Kolombia, Peru, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Jadi Guyana Prancis ini adalah wilayah milik Prancis tapi ada di Karibia. Nah, itu dia ya negara-negara yang mengelilingi hutan Amazon ini ya. Jadi hutan Amazon ini ada di Amerika Selatan. Nah, tapi 60% dari hutan Amazon ini ada di wilayah negara Brazil. Hutan Amazon ini juga disebut sebagai hutan hujan. Kenapa disebut seperti itu? Karena di hutan ini curah hujannya itu sangat tinggi ya. Jadi cuacanya tuh nggak bisa diprediksi, bisa hujan setiap waktu. Saking curah hujannya ini tinggi. Jadi wilayahnya itu lembab banget ya. Dan di dalam hutan Amazon ini banyak hewan buas. Ada hewan predator seperti buaya, jaguar, ular, termasuk yang jenis anaconda itu ya. Mungkin kalian udah pernah lihat ya film Anaconda yang dibintangi oleh Jennifer Lopez. Nah, kira-kira ularnya tuh gede-gede dan panjang-panjang seperti itu ya guys. Terus ada laba-laba beracun, nyamuk yang ganas, dan berbagai macam fauna yang bahkan nggak ada atau nggak ditemukan di wilayah negara atau hutan lainnya di dunia. Nah, kalian bisa bayangkan ya, gimana kondisi hutan tersebut gitu. Nah, kalau kita udah punya gambaran tadi itu ya, kalian bisa bayangkan nggak kalau ada orang yang ternyata terdampar di hutan tersebut? Apakah mungkin ada orang yang bisa bertahan hidup di hutan Amazon? Secara ya, dengan luas yang sampai jutaan seperti itu, jutaan hektar ya, hutan Amazon ini belum tereksplorasi semuanya gitu ya. Sama kayak lautan yang lautan di seluruh dunia yang begitu luas ini kan baru atau hanya kurang lebih 10% aja gitu yang sudah tereksplor. Nah, hutan Amazon ini juga sama. Jadi belum tereksplor semuanya. Jadi ada wilayah-wilayah yang memang belum pernah tersentuh oleh manusia. Belum ada manusia yang menginjakkan kaki di area tersebut gitu ya. Nah, dengan kondisi hutan yang seperti itu, mungkin kalian bertanya-tanya, ada nggak sih yang pernah terdampar di hutan tersebut gitu ya? Terus gimana nasib mereka, selamat atau enggak? Nah, di 3 kisah kali ini, di long story short, aku akan coba bahas tentang 3 kisah survival
orang-orang yang pernah terdampar di hutan Amazon. Langsung aja kita simak ceritanya berikut ini. Pada tanggal 25 Januari tahun 2023, jadi baru-baru ini ya, tahun kemarin, seorang pria yang bernama Jonathan Acosta yang merupakan warga negara Bolivia yang saat itu berusia 30 tahun, sedang berburu bersama teman-temannya di hutan di Bolivia Utara. Jadi hutan ini hutan Amazon juga, tapi yang masuk ke wilayah Bolivia Utara. Jonathan Acosta atau kita panggil aja John ya. Nah, John ini berburu bersama teman-temannya, 3 orang di hutan Amazon. Jadi totalnya John dan 3 kawan ini berempat ya. Nah, mereka ini berburu gitu ya. Terus hari itu akan larut ya, udah sore gitu. Nah, udah mereka akhirnya mutusin buat pulang karena malam akan segera datang. Nah, John dan teman-teman ini cepet-cepet jalan menuju ke arah perahu ya, karena mereka itu melewati sungai untuk ke tempat berburu mereka. Nah, udah mau maghrib kayak gitu, John sama teman-teman ini siap-siap pulang nih, jalan kaki gitu, ke arah perahu. Nah, namun pada saat itu John ini agak sedikit tertinggal dari teman-temannya pas jalan. Dan entah gimana, mungkin karena jalannya John ini agak terlambat, John ini akhirnya terpisah dari teman-temannya. Nah, karena terpisah, dia manggil teman-temannya dong ya. Dia manggil-manggil temennya, tapi nggak ada temen yang nyaut sama sekali. Dan akhirnya dia sadar kalau dia udah tersesat di hutan tersebut. Nah, ini mungkin di antara maghrib seperti itu ya. Ya, kita tahu lah ya kalau di Indonesia kalau maghrib itu kan agak-agak rawan gitu ya untuk orang keluar, apalagi ini di hutan. Nah, pas John ini lagi nyari-nyari temennya gitu ya, terus berjalan. Nah, dia sadar nih kalau udah ada suara perahu, yang mana itu adalah perahu dia dan teman-temannya. Nah, John ini ngeh kok teman-temannya nyalain perahu gitu ya, padahal dia belum naik ke perahu tersebut. Nah, John pada saat itu membawa senapan dan juga korek api. Karena dia manggil teman-temannya yang nggak nyadar, terus perahunya juga udah bunyi gitu ya, sadar bahwa teman-teman ini akan pergi. John ini akhirnya menembakkan senapannya itu ke atas supaya teman-teman ini tahu bahwa dia masih ada di hutan itu, supaya teman ini notice gitu. John ini panik dan juga berjalan tanpa arah dan tujuan. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa teman-teman ini sudah meninggalkannya karena suara perahunya itu udah nggak kedengeran lagi. Nah, setelah teman-teman ini pergi, ya udah John ini hanya berjalan dan berjalan di dalam hutan, berharap mendapatkan jalan keluarnya. Dan pada saat itu dia bawa korek api, jadi untuk penerangannya dia hanya pakai korek api itu aja. Dan dia pun sadar gitu, semakin dia berjalan, semakin dia itu terbawa masuk jauh ke dalam hutan. Nah, singkat cerita, gak kerasa ternyata dia udah tersesat di hutan, terdampar di hutan selama 15 hari lamanya. Dan John ini sampai mengalami dehidrasi, dan pandangannya pun menjadi gelap. Bahkan untuk mengatasi hausnya, dia pernah sampai meminum air kencingnya sendiri. Dan untuk bertahan hidup, dia sampai memakan serangga-serangga dan cacing-cacing yang lewat di hadapannya. Dan dia pun menampung air hujan dengan sepatu bootnya. Jadi untuk minum ya. Nah, karena hutan ini hutan hujan ya seperti tadi aku jelasin, jadi curah hujannya juga cukup tinggi. Nah, dia bisa menampung air-air dari hujan tersebut. Jadi bisa kalian bayangkan ya, hutannya lembab, dingin, gimana cara menghadapi bertahan hidup di malam hari di hutan yang sangat lebat seperti itu. Nah, mungkin kalian tanya ya, gimana dengan hewan-hewan buas ya? Kan tadi ceritanya banyak hewan buas di sana. Nah, John ini juga sama ketemu dengan hewan-hewan buas tadi seperti jaguar, pekaris. Pekaris ini semacam mamalia mirip babi. Nah, meskipun John ketemu dengan hewan-hewan tadi, tapi John ini berhasil menyelamatkan diri ya. Tapi tidak diceritakan bagaimana kisah dia menyelamatkan diri dari hewan-hewan tersebut. Nah, John ini sudah sangat putus asa ya. Dia menganggap bahwa mungkin teman-temannya ini nggak nyari dia gitu. Sehingga John ini sadar bahwa dia tuh harus mencari jalan keluarnya sendiri. Tapi untungnya semangat John untuk keluar dari hutan tersebut ini sangat tinggi. Karena dia masih ingin selamat, masih ingin hidup. Makanya dia masih berusaha untuk mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Nah, John ini akhirnya memutuskan untuk menyusuri sungai.
For your information ya guys, kalau misalnya kalian tersesat di hutan, itu kalian harus mencari sungai. Dan kalian susuri tuh sungai gitu ya. Kenapa? Karena biasanya di sepanjang aliran sungai itu ada desa gitu ya atau penduduk. Makanya orang-orang yang tersesat di hutan itu biasanya suka mengikuti arus sungai. Itu pula yang dilakukan oleh John untuk mencari jalan keluar. John terus mengikuti arus sungai meskipun dalam keadaan lapar, lelah, kehausan, dan kesakitan. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka dan goresan. Ya bisa kalian bayangkan ya, kalau misalnya itu adalah hutan liar yang bahkan mungkin manusia pun belum ada yang pernah menapakkan kakinya di hutan tersebut gitu ya, seperti yang tadi aku ceritakan. Artinya kan belum dibuka jalan untuk jalur trekking seperti itu. Jadi bisa dibayangkan itu adalah semak belukar, ranting-ranting, bahkan rumput liar pun gitu ya. Harus dilewati ya, kebayang dong ya pasti kegores-gores seluruh tubuh kita. Dan John pun hampir menyerah. Apalagi beberapa hari sebelum akhirnya ditemukan, John ini sempat jatuh, tersandung, dan akhirnya kakinya terkilir, sehingga menyebabkan kakinya ini bengkak dan membuatnya ini susah untuk berjalan. Nah, karena kondisinya udah sangat parah, John ini sampai nggak sadar gitu ya, sampai tertidur terus selama beberapa hari lamanya. Sampai akhirnya pada tanggal 26 Februari tahun 2023, John samar-samar mendengar seperti ada orang yang ngobrol dari kejauhan. Dan John awalnya menganggap atau berpikir bahwa itu mungkin halusinasi dia ya, karena luka-lukanya yang sudah parah, kesadarannya sudah menurun. Dia berpikir bahwa itu cuma halusinasi dia dengar orang ngobrol. Tapi semakin lama suara itu semakin mendekat. Sampai akhirnya John ini melihat sekelompok penduduk lokal dan juga teman-temannya. Alhamdulillah ya, dia bahagia banget pas lihat ada orang-orang, bahkan temannya juga ikut ada di situ. Dia akhirnya merangkak dan memanggil orang-orang tersebut. Sampai akhirnya John berhasil dikeluarkan dari hutan Amazon tersebut dan selamat. Nah, jadi total John ini terdampar di hutan Amazon ini adalah selama 31 hari. Nah, tapi nggak dijelasin ya di informasinya gitu, apa sih yang bikin teman-temannya ini nggak ngeh atau meninggalkan itu sengaja atau nggak sengaja, atau teman-temannya punya versi sendiri mungkin ya, atau mereka ngeliat John ada di perahu gitu sampai mereka nggak sadar, nggak ngeh, meninggalkan John sendirian di hutan. Itu yang aku nggak dapat informasinya ya, seperti apa versi dari teman-temannya sampai mereka meninggalkan John. Semoga bukan ada niat jahat untuk meninggalkan ya, karena kenyataannya teman-teman ini juga kembali untuk mencari John. Dan John juga memutuskan untuk tidak pernah berburu lagi karena mungkin rasa traumanya yang mendalam akibat terdampar selama sebulan lebih, bayangkan ya. Tapi alhamdulillah masih selamat. Hari itu 1 Mei tahun 2023, sebuah pesawat ringan Cessna 206 terbang ringan di atas hutan Amazon yang sangat lebat di wilayah Kolombia. Nah, kalau tadi di Bolivia, sekarang kita pindah ke hutan Amazon yang berada di wilayah Kolombia. Di dalam pesawat ringan tersebut terdapat 7 orang penumpang pesawat. Di antaranya pilot, co-pilot pesawat, seorang ibu bersama dengan keempat anaknya, yang masing-masing berusia 13 tahun yang bernama Leslie Jacobombaire Mucutui. Kemudian anak kedua berusia 9 tahun yang bernama Soleni Jacobombaire Mucutui. Aduh, namanya agak belibet ya, jadi sorry kalau aku salah nyebutinnya. Yang ketiga berusia 4 tahun bernama Tien Ranokwe Mucutui. Dan yang terakhir anak balita berusia 12 bulan yang bernama Christine Ranokwe Mucutui. Nah, kalau nama ibunya ini aku nyari nggak dijelasin ya, atau aku nggak dapat info, tapi kita sebut aja dengan Ibu A ya. Nah, jadi diceritakan ibu dari keempat anak ini pada saat itu berusaha untuk keluar dari wilayahnya untuk menghindari pemberontak yang mana suasana daerahnya itu sudah sangat mencekam, sudah tidak aman. Jadi dia berusaha keluar dari wilayah itu. Nama wilayahnya ini Ararachuara
di provinsi Amazonas. Dan dia bermaksud untuk pindah ke San Jose del Guaviare di provinsi Guaviare, di mana suaminya ini bekerja dan tinggal di San Jose del Guaviare. Nah, jadi suaminya ini udah nunggu di bandara gitu, nunggu istri dan anak-anaknya untuk pindah dan tinggal sama dia gitu ya, karena situasinya yang udah sangat mencekam. Nggak dijelasin juga ya kenapa, suaminya ini tinggal terpisah, tapi kemungkinan sih karena mungkin, suaminya ini bekerja di, San Jose ini. Nah, ketika suaminya ini menunggu di bandara untuk kedatangan istri dan anak-anaknya, tiba-tiba pesawat itu mengalami kerusakan dan jatuh pada tanggal 1 Mei tahun 2023. Jadi mereka ini, terbangnya itu, malam hari ya, menjelang, eee, tanggal berikutnya gitu. Nah, di tanggal 1 Mei ini pesawatnya tiba-tiba, ada kerusakan mesin dan akhirnya jatuh di wilayah hutan Amazon. Nah, ketika pesawatnya jatuh, pilot dan co-pilot ini langsung meninggal seketika. Namun, ibu dan keempat anaknya ini masih hidup, guys. Tapi, ibu dari keempat anak ini mengalami luka-luka yang lumayan cukup parah. Nah, ibunya ini mungkin menyadari gitu ya bahwa, dia kemungkinan kecil untuk selamat karena terluka parah. Akhirnya sang ibu menyuruh keempat anaknya ini untuk berjalan mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Jadi pada akhirnya ibu tersebut ini, yang kita sebut aja ya Ibu A gitu ya. Nah, Ibu A ini pada akhirnya meninggal di hari keempat kecelakaan pesawat tersebut. Nah, karena anak-anaknya ini terutama yang paling besar ya, yang bernama Leslie, karena ibunya memberikan pesan terakhir gitu ya, mengamanati untuk mencari jalan keluar. Nah, akhirnya Leslie ini memutuskan untuk berjalan meninggalkan pesawat tersebut untuk mencari jalan keluar. Nah, tapi sebelumnya, sebelum mereka pergi dari lokasi pesawat jatuh itu, mereka juga kan berusaha untuk bertahan hidup gitu ya. Nah, di pesawat itu juga ditemukan tepung yuka, itu sejenis tepung tapioka gitu. Nah, mereka bertahan hidup dengan memakan tepung tersebut. Nah, setelah ibunya ternyata meninggal, balik lagi ke cerita yang tadi ya, ibunya meninggal, akhirnya dengan berat hati anak-anak ini harus berjalan meninggalkan puing-puing pesawat tempat jatuhnya pesawat itu dan memutuskan untuk mencari jalan keluarnya. Nah, sebetulnya empat anak ini sudah terbiasa dengan hutannya, karena mereka itu tinggal di wilayah hutan dan juga mereka ini adalah cucu dari uh, ketua adat yang nama suku adatnya ini adalah suku adat Huitoto. Nah, mereka ini sudah terbiasa dan terlatih untuk bertahan hidup di hutan. Anak-anak ini sudah terbiasa untuk berburu, memancing. Bahkan saat bermain pun mereka sudah terbiasa bikin tenda-tenda kecil seperti itu ya dari benda-benda yang ada di hutan, seperti misalnya ranting, dedaunan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga pada saat kecelakaan, Leslie ini juga berusaha melindungi adik-adiknya dengan membangun tenda tenda kecil dari benda-benda yang bisa ditemukan di hutan ya, seperti ranting, daun-daunan, ikat rambutnya dia bahkan dipakai untuk mengikat antar ranting tersebut gitu ya. Jadi ranting dan ranting diikat dengan ikatan rambutnya dia. Dan Leslie ini juga tahu mana makanan yang beracun dan tidak beracun di hutan tersebut. Jadi dia tahu makanan mana yang bisa dimakan di hutan tersebut. Hebat juga ya Leslie ini gitu. Nah, makanya selama di hutan itu mereka hanya makan biji-bijian. Ada juga buah-buahan seperti markisa yang bernama avikur dan makanan-makanan lain yang aman untuk dimakan di hutan. Aku nggak bisa bayangin ya guys ya, 4 orang anak masih kecil-kecil, apalagi ada yang usianya 12 bulan atau 1 tahun ya. Ngasuh anak dalam kondisi kita di rumah aja kadang ada kendala, apalagi ini ngurus anak, 4 anak umur 14 tahun yang paling besar gitu ya. Adik-adiknya umur 9 tahun, 4 tahun, harus mengurus adiknya yang 12 bulan ini, dan anak 12 bulan ini kan sebetulnya pasti butuh ASI ya, tapi qadarullah bisa bertahan hidup untuk bayi sekecil itu dengan makan makanan itu juga gitu. Amazing banget ini ya pastinya. Tantangan untuk bisa bertahan hidup di hutan ini sangat berat ya. Apalagi dengan anak-anak yang masih kecil seperti itu. Terutama dengan cuaca di hutan Amazon yang tidak bisa diprediksi
kapan hujannya gitu ya. Seperti yang tadi aku jelasin bahwa Amazon ini kan hutan hujan. Jadi hujan ini tidak bisa diprediksi dan bisa datang kapan aja. Bayangin yang keempat anak, ada anak yang masih bayi, dan harus hidup dengan kondisi cuaca yang ekstrim seperti itu. Aduh, kalau aku sih nggak bisa bayangin gitu ya, makanya ini amazing banget anak-anak ini. Belum lagi daerahnya pun berawa-rawa. Tantangan lainnya yaitu ada banyaknya hewan buas di area hutan Amazon tersebut ya. Seperti kita tahu ada ular, jaguar, harimau, laba-laba, nyamuknya pun juga ganas-ganas. Gak kebayang 4 orang anak ada di hutan dalam kondisi seperti itu. Terus gimana sih dengan evakuasi gitu? Apakah orang-orang mencari pesawat yang celaka tersebut? Jadi sebetulnya di hari pertama saat dikonfirmasi bahwa pesawat tersebut jatuh, Presiden Kolombia yang bernama Gustavo Petro ini sudah langsung memerintahkan 200 pasukan militer untuk turun mengevakuasi dan mencari pesawat tersebut, serta menurunkan anjing pelacak untuk melakukan pencarian, dibantu oleh masyarakat sekitar yang tahu wilayah tersebut. Nah, jadi di hari pertama kecelakaan juga sudah berusaha untuk dicari. Tapi karena luasnya wilayah hutan ini, jadi ya membutuhkan waktu yang lumayan juga untuk mencapai atau mencari di mana titik pesawat tersebut jatuh. Sampai pada akhirnya pasukan militer ini menemukan pesawat yang jatuh tersebut. Tapi sayangnya pasukan militer ini tidak menemukan keempat anak tadi gitu ya. Karena tadi kan seperti yang aku jelasin di awal, ibunya ini memerintahkan 4 anak ini untuk berjalan menjauhi titik jatuh pesawat untuk mencari jalan keluar. Dengan ditemukannya pesawat dan di dalamnya itu ada yang tewas pilot, co-pilot dan sang ibu, mereka cari nih anak-anak ini kemana gitu. Tapi mereka yakin bahwa anak-anak ini selamat karena anak-anak ini meninggalkan jejak seperti makanan, diapers bekas anak yang umur 12 tahun itu, yang bernama Christine. Nah, jadi ditemukan banyak jejak anak-anak ini gitu. Jadi pasukan militer ini yakin bahwa, oh ini anak tuh kayaknya masih pada hidup gitu. Tapi mereka sepertinya berjalan menjauhi pesawat. Nah, meskipun kondisi di lapangan ini sangat berat, tapi pasukan militer ini tetap berusaha untuk mencari anak-anak tersebut. Jejak anak-anak ini juga ketangkap dengan citra satelit ya. Memang betul anak-anak ini ada seperti itu. Sampai diselidiki lewat satelit. Karena pergerakan anak-anak ini yang menyulitkan mereka juga untuk menyelamatkan gitu ya. Mereka tuh nggak diam di satu tempat, tapi mereka tuh berjalan terus sesuai dengan pesan ibunya. Akhirnya karena anak itu belum ditemukan, salah satu upaya untuk menemukan keempat anak ini adalah dengan menerbangkan helikopter di atas lahan hutan sampai menjatuhkan selebaran-selebaran yang isinya itu menyuruh anak-anak ini untuk diam di satu tempat. Jangan sampai bergerak kemanapun gitu ya. Karena mereka ini, pasukan militer ini sudah mendengar suara anak-anak ini. Ada sampai seperti itu ceritanya. Jadi sampai mendengar anak-anak ini, tapi pas didatengin gak ada seperti itu. Kemudian dari pesawat juga dijatuhkan makanan-makanan gitu ya, supaya anak ini dimanapun mereka berada pada saat itu, supaya bisa tetap makan dan bertahan hidup dari makanan-makanan yang dilemparkan dari helikopter tersebut. Dan supaya anak-anak ini nggak kelaparan. Nah, kalau aku baca-baca di berita juga, ceritanya agak mistis gitu ya. Si pasukan militer ini cerita bahkan pada saat malam hari nih ya, pasukan militer ini kan mendirikan tenda seperti itu. Nah, pasukan militer ini sudah mendengar ada suara anak kecil nih. Bayangin di hutan seperti itu ada suara anak kecil, pasti mereka mengira ya ini anak-anak itu gitu, nggak mungkin orang lain kan gitu. Tapi pas dicari sumber suaranya, pas didatengin, nggak ada juga. Jadi agak-agak spooky ya, ini anak-anak ini di mana gitu sebetulnya. Apakah memang mereka ada tapi nggak terlihat atau gimana seperti itu. Ya antara percaya nggak percaya, tapi pasukan militer ini memang menceritakan kondisinya sampai seperti itu. Dan salah satu kesulitan lainnya ini adalah cuaca gitu ya.
Hujan ini terus-menerus turun tanpa tahu waktu. Sampai-sampai pasukan militer ini bilang kita tuh nggak sampai bisa mengeringkan baju. Saking hujan berhenti dan mereka pikir mereka berusaha untuk mengeringkan dulu nih baju, nggak sempat gitu karena hujannya datang lagi dan lagi gitu. Jadi mereka itu pakai baju yang benar-benar basah dan dalam keadaan yang lembab. Jadi bisa kalian bayangkan ya, mereka aja yang orang dewasa, pasukan militer, itu ngerasa kedinginan dan merasa berat dengan kondisi tersebut. Bisa dibayangkan keempat anak ini gimana ceritanya gitu. Tapi pasukan militer ini tidak menyerah dan tidak putus asa. Mereka tetap mencari keempat anak ini. Nah, sampailah di hari ke-40, tepatnya pada tanggal 9 Juni tahun 2023, akhirnya alhamdulillah anak-anak ini ditemukan. Namun anak-anak ini sudah dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Mereka dalam kondisi yang lusuh, kelaparan, kehausan, kurus, lemas gitu ya. Dan dalam kondisi yang sangat menyedihkan gitu ya. Berempat di hutan. Tapi alhamdulillahnya akhirnya ketemu. Dan pasukan militer ini pastinya bahagia banget ya. Aku aja sampai ngerasanya tuh senang banget gitu pas ngelihat berita anak ini ternyata ditemukan gitu ya. Nah, pasukan militer dan penduduk setempat yang ikut membantu dalam pencarian menemukan mereka di perbatasan antara provinsi Caqueta dan provinsi Guaviare. Dan anak-anak ini ditemukan sebetulnya tidak jauh ya. Titiknya itu 5 km dari tempat pesawat ini jatuh. Tapi agak aneh juga ya, maksudnya ditemukan 5 km, tapi sampai membutuhkan waktu 40 hari untuk ditemukan. Maksudnya apakah mereka ini keliling-keliling atau gimana gitu ceritanya ya sampai militer ini mencari-cari tapi ternyata titiknya itu ya 5 km dari titik pesawat ini jatuh. Bayangan aku kan kalau misalnya jalan kaki selama 40 hari mungkin udah sampai berapa kilometer, puluhan kilometer jauhnya gitu ya. Tapi ternyata hanya 5 kilometer dari tempat titik pesawat ini jatuh. Jadi agak-agak aneh juga, tapi ya sudahlah ya, yang penting anak-anak ini akhirnya ditemukan. Dan uniknya ini, para tentara ini mengatakan bahwa tempat anak-anak ini ditemukan, itu sudah mereka lewati kurang lebih sekitar 3 kali ke tempat itu. Tapi pada saat itu anak-anak ini nggak ada gitu. Dan ketika anak-anak ditemukan, lah kita sudah lewat tempat ini, udah ngelewatin sebanyak 3 kali tapi anak itu nggak ada. Ya wallahu alam ya apa yang terjadi gitu. Cuman ya yang penting anak-anak ini udah ditemukan, itu aja sih intinya ya. Dan kejadian-kejadian kayak ini kan bukan sekali dua kali kita dengar ya. Yang penting anak-anak ini sudah selamat dan alhamdulillah sudah kembali ke tangan ayahnya dan dirawat dengan baik oleh ayahnya. Nah, sekarang kita akan beralih ke cerita yang ketiga. Nah, kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Julian Koepke atau Kupke gitu ya nyebutnya, aku mohon maaf kalau salah. Nah, seperti kisah 4 anak tadi, kisah Julian ini juga sama. Dia mengalami kecelakaan pesawat dan pesawat ini jatuh di belantara hutan Amazon. Julian lahir pada tanggal 10 Oktober tahun 1954. Jadi ayahnya Julian ini bernama Hans William Kopke, seorang ahli zoologi terkenal, dan ibunya bernama Maria Kopke, seorang ilmuwan yang mempelajari burung tropis. Jadi keluarga Julian ini adalah seorang ilmuwan yang mempelajari tentang dunia hewan seperti itu. Dan sebetulnya orang tua Julian ini berasal dari Jerman ya, tapi mereka ini mengabdikan hidupnya di dunia hutan dan pindah ke Peru. Nah, kalau tadi kita bercerita di Bolivia, kemudian Kolombia, dan yang terakhir ini di Peru. Nah, kedua orang tua Julian ini mendirikan stasiun penelitian biologi bernama Panguana di hutan Peru. Nah, ini bagian dari hutan Amazon juga ya. Dan kedua orang tuanya ini betul-betul mengabdikan dirinya untuk dunia ekosistem hutan hujan rimbun. Jadi mereka ini betul-betul tinggal di hutan ya, di tengah hutan. Dan mereka sudah tahu dengan seluk-beluk hutan. Dan Julian ini juga lahir, tumbuh, dan berkembang besar di hutan ini juga gitu.
Jadi udah bukan hal aneh untuk Julian tinggal di hutan. Jadi Julian ini sudah tahu cara bertahan hidup di hutan juga. Mereka ini betah tinggal di hutan karena sesuai dengan bidang kerja orang tuanya ya. Nah, bagaimana dengan pendidikan Julian? Nah, Julian ini bersekolahnya ini homeschooling ya di rumah. Tapi semakin Julian dewasa, orang tuanya sadar bahwa Julian ini harus mendapatkan pendidikan yang mumpuni atau yang layak gitu ya, nggak bisa homeschooling terus-menerus. Julian ini akhirnya dikirim orang tuanya ke ibu kota Peru yaitu Lima, di mana ibunya Maria ini menemani Julian untuk Julian ini bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, seperti kita tahu ya bahwa Lima ini adalah ibu kota dari Peru. Nah, di Peru inilah Julian ditemani dengan ibunya bersekolah di kota tersebut, dan Julian beserta ibunya ini harus rela untuk tinggal berjauhan sementara waktu dari ayahnya yang tinggal di Panguana. Tapi mereka ini saling mengunjungi satu sama lain ya. Jadi kalau misalnya lagi libur, Julian dan ibunya ini ke Panguana. Kalau misalnya mereka nggak bisa ke Panguana, ya berarti ayahnya yang datang ke Lima, seperti itu. Jadi saling mengunjungi. Nah, Julian ini mulai bersekolah di Peru itu dari usia 14 tahun. Jadi sekitar dari SMP ya. Sampai akhirnya lulus SMA di Desember tahun 1971. Oke, sekarang kita masuk ke cerita gimana kronologi Julian ini mengalami kecelakaan pesawat. Jadi pada hari itu tanggal 24 Desember tahun 1971, berarti sehari sebelum Natal ya. Nah, Julian ini baru aja lulus sekolah SMA dan juga baru merayakan perpisahan atau prom night di tanggal 23 Desember tahun 1971. Jadi pada tanggal 23-nya itu dia baru merayakan kelulusannya, dan di tanggal 24 Desember ini di mana itu memang hari libur besar ya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke Panguana untuk merayakan Natal bersama ayahnya. Jadi Julian ini pulang ke Panguana bersama dengan ibunya Maria. Nah, berangkatlah Julian bersama dengan ibunya menggunakan maskapai yang bernama Lansa di malam Natal. Dan pesawat yang digunakan ini berjenis Lockheed L188 Electra. Nah, sebenarnya Hans, ayahnya Julian ini agak ragu gitu ya untuk mereka naik maskapai tersebut. Kenapa? Karena maskapai pesawat tersebut ini punya reputasi buruk di dunia penerbangan. Namun ya karena nggak ada pilihan lain gitu ya, yang mana kita tahu kalau di akhir tahun, yang mana akhir tahun itu biasanya high season ya, tiket pesawat itu susah untuk didapatkan dan biasanya pun harganya mahal seperti itu. Nah, mau nggak mau Julian dan ibunya ini akhirnya memutuskan untuk ya udah tetap naik maskapai pesawat tersebut karena udah mepet juga ke tanggal atau hari Natal. Pesawat ini adalah pesawat turboprop yang dapat menampung 99 orang. Julian dan ibunya duduk di kursi dua baris dari belakang. Nomor kursi Julian yaitu 19F. Saat itu pesawat sebetulnya berangkat siang hari. Namun 15 menit sebelum pendaratan, cuaca tiba-tiba menjadi buruk dan awannya pun sangat gelap hari itu. Padahal itu siang hari ya. Nah, seperti yang kita tahu kan bahwa cuaca di atas hutan Amazon ini memang betul-betul ekstrim, nggak bisa terprediksi. Makanya pada saat itu juga cuaca langsung memburuk dan juga petir di mana-mana. Sampai akhirnya pesawat yang ditumpangi oleh Julian ini pun tersambar petir dan menukik tajam turun ke bawah. Bahkan ada bagian pesawat ini yang terbuka, sampai akhirnya banyak penumpang yang berhamburan keluar jatuh dari pesawat dengan ketinggian yang lumayan tinggi. Mereka terlempar keluar dari pesawat. Nah, begitu sadar, Julian ini membuka matanya dan seluruh tubuhnya ini terasa sangat sakit. Julian pada saat itu masih menggunakan sabuk pesawat ya. Dan Julian ini kehilangan kacamatanya juga, jadi dia tuh nggak bisa lihat apa-apa dengan jelas. Tapi dia bisa memastikan sekelilingnya bahwa tidak ada yang hidup kecuali Julian. Bahkan Julian pun nggak tahu ibunya di mana. Yang Julian rasakan saat itu adalah sangat haus dan lapar. Dan Julian hanya menemukan permen.
Jadi Julian ini makan permen untuk bertahan hidupnya. Julian mengalami patah tulang selangka serta tangan dan kakinya luka-luka, sehingga Julian harus berjalan dengan sangat perlahan. Pada saat itu belum ada tanda-tanda penyelamatan datang ke lokasi jatuhnya pesawat. Karena itu Julian memutuskan untuk mencari jalan keluar dengan menyusuri sungai untuk menemukan misalnya ada pedesaan atau penduduk yang bisa menyelamatkannya. Nah, sebetulnya pada saat Julian ini mencari jalan keluar, berjalan kaki dan berada di tengah hutan, Julian ini juga sempat mendengar ada helikopter lewat. Namun karena kondisi hutan tersebut ini sangat lebat gitu ya, banyak dedaunan, sehingga Julian ini tidak terlihat gitu ya, meskipun Julian udah berusaha teriak-teriak, pasti nggak kedengar gitu ya. Bahkan dirinya pun tidak bisa terlihat karena saking rimbunnya hutan ini. Nah, untungnya Julian ini sudah terbiasa hidup di hutan, sehingga dia tahu bagaimana cara untuk bertahan hidup di hutan. Bahkan Julian sempat berenang di sungai, yang mana kita tahu bahwa sungai tersebut banyak buaya di dalamnya. Tapi dengan terpaksa Julian mau nggak mau dia harus berenang di sungai tersebut. Nah, Julian juga nggak tahu ibunya ini ada di mana ya, karena pada saat sadar semuanya sudah hancur berkeping-keping pesawat tersebut. Nah, pada saat Julian ini berjalan untuk mencari pertolongan, dia mendengar ada burung herring, yang mana burung herring tersebut adalah hewan pemakan bangkai ya. Dan betul aja gitu. Akhirnya Julian melihat bahwa ada 3 kursi pesawat yang jatuh ke sungai, yang mana di kursi tersebut terdapat penumpang pesawat yang sudah tidak bernyawa dan sedang dikerubungi oleh burung herring. Jadi banyak penumpang pesawat ini yang jatuh berhamburan karena pesawatnya sudah dalam kondisi yang terbuka pada saat terkena petir di atas. Julian terus berjalan meskipun dalam keadaan lemah dan kesakitan. Nah, akhirnya Julian ini melihat sebuah perahu. Sampai-sampai waktu itu dia berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi. Tapi ketika perahunya ini bisa disentuh, dia sadar bahwa oh ternyata ini real gitu. Dan dia yakin bahwa pertolongannya sudah semakin dekat. Dan akhirnya dia menemukan sebuah pondok. Dan dia pun beristirahat di pondok tersebut. Nah, kakinya Julian juga waktu itu terluka parah ya. Nah, di pondok itu dia menemukan adanya bensin. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menyiram bensin tersebut ke luka Julian yang sangat parah dan sudah ada belatung di dalamnya. Nah, dia tahu cara untuk mengeluarkan belatung dengan bensin ini karena dia pernah mendapatkan ilmu dari ayahnya ketika anjingnya terluka dan lukanya itu sudah sampai mengeluarkan belatung. Ayahnya menyirami bensin dan pada akhirnya belatung-belatung tersebut bisa keluar gitu ya, bisa mati. Nah, Julian juga melakukan hal yang sama sampai akhirnya dia bisa mengeluarkan sebanyak 30 belatung dari kakinya. Nah, keesokan paginya nih, Julian mendengar ada beberapa orang yang ngobrol di luar. Julian merasa senang banget karena akhirnya ada orang di sekitarnya. Nah, orang-orang tersebut berjumlah 3 orang. Ketika orang tersebut masuk ke dalam pondok, mereka itu kaget gitu ya. Dikiranya Julian ini adalah hantu atau semacam roh hutan seperti itu. Nah, untungnya Julian ini bisa berbahasa Spanyol, bahasa orang-orang di Peru ya. Nah, akhirnya Julian menjelaskan bahwa dia ini adalah korban kecelakaan pesawat. Dan untungnya ketiga orang tadi ini tahu tentang kecelakaan pesawat tersebut. Dan akhirnya 3 orang tadi ini melaporkan pada kepolisian, sampai akhirnya Julian berhasil diselamatkan. Dalam kejadian tersebut, ibunya pun meninggal dunia. Namun dari hasil otopsi sebetulnya ibunya ini pada saat pesawat jatuh masih dinyatakan hidup gitu ya, namun tidak bisa bertahan hingga kemudian akhirnya meninggal. Dan dari 99 penumpang, hanya Julian yang berhasil bertahan hidup. Julian berhasil bertahan hidup di hutan rimba, di hutan Amazon yang dipenuhi oleh banyak binatang buas dan cuaca yang sangat ekstrim. Nah, Julian ini akhirnya hidup bersama ayahnya dan dia menjadi seorang ahli biologi saat ini. Dan dia kembali ke Panguana dan meneruskan warisan orang tuanya yaitu laboratorium dan menceritakan kembali kejadian tragis tersebut dalam sebuah film dokumenter yang berjudul Wings of Hope. Nah, uniknya nih, pembuat film atau sutradara dari Wings of Hope ini dia itu hampir juga jadi penumpang dari pesawat yang kecelakaan tersebut gitu ya.
tapi untungnya dia batal terbang sehingga, dia nggak mengalami kecelakaan tersebut. Oke teman-teman semuanya, itu dia 3 kisah survival, orang-orang yang selamat dari ganasnya hutan Amazon. Semoga, bisa menginspirasi dan, menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa di-like dan subscribe, and I'll see you again on my next video. Bye-bye.